Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji besar dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di pagi yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melangkahkan kaki kita kembali, kita bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. Setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan hati untuk duduk di tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita terus bisa mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang dilihat itu adalah dari segi pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita mempunyai pengabdian yang banyak, maka di hadapan Allah kita akan mempunyai nilai yang luhur. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai pengabdian apa-apa, maka di hadapan Allah pun kita tidak mempunyai nilai apa-apa. Ada hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab hadis Imam Muslim. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bunyi hadisnya seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat suara, rupa seseorang. Allah tidak akan melihat gantengnya kita mungkin. Allah tidak akan pernah melihat hitamnya kita. Allah tidak akan pernah melihat mungkin putihnya kita. Allah tidak akan pernah melihat status sosial seseorang. Allah tidak akan pernah melihat harkat dan martabat kedudukan seseorang di dunia ini dari segi urusan-urusan dunia. Baik itu kita kaya ataupun kita miskin, kita pejabat, kita rakyat jelata, maka Allah tidak akan pernah melihat itu.
Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita itu adalah qulub. Qulub itu hati kita. Kalau hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpan di lubuk hati kita yang paling dalam keimanan, disimpan di lubuk hati kita yang paling dalam ketakwaan, wa amalikum, dan amal pekerjaan baik yang kita lakukan. Kalau seandainya hati kita memiliki keimanan, kalau seandainya di dalam pekerjaan baik yang kita lakukan dilandasi dengan keikhlasan, itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang mulia ini kita lagi mengerjakan pekerjaan baik. Mungkin ada orang yang duduk di tempat ini yang bangun dari jam 3 pagi tadi. Kita tunaikan sholat tahajud, kita tunaikan bahkan mungkin sholat istikharah, bahkan mungkin kita tunaikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panjatan-panjatan doa yang kita kumandangkan, bahkan bentuk sholat hajat yang kita lakukan. Sampai saat ini sudah berapa jam kita melakukan kebaikan di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan itu adalah sebuah bukti sekali lagi bahwa kita adalah umatnya baginda Rasulullah SAW, yang disimpan di dalam hati kita itu keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kadang kita jujur, yang namanya iman kita ya baik, iman kita akan seringnya iman kita itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, kadang iman kita yazid, kadang iman kita bertambah, kadang iman kita lurus, kadang iman kita berkurang. Kalau lagi pasang, iman kita naik. Kalau lagi surut, iman kita berkurang. Itulah kita manusia. Tapi alhamdulillah sekali lagi pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebahagian orang masih ada yang terlelap dengan tidurnya, atau mungkin sebahagian orang ada yang sudah bergelut dengan aktivitasnya, atau mungkin sebahagian orang ada yang sudah berangkat bersenang-senang, tapi kita masih duduk di majelis ilmu, kita duduk di tempat ini. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ila jannah. Bahwa siapapun orangnya yang berjalan menuntut ilmu, dia berjalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergi ke majelis-majelis ilmu, dia pergi ke majelis-majelis taklim, laksana seakan-akan orang tersebut lagi meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat yang kita lakukan, dengan thalabul ilmi yang kita lakukan saat ini, mungkin dengan bacaan Al-Quran yang kita kumandangkan tadi, ataupun mungkin dengan sholat tahajud yang kita lakukan tadi, atau mungkin hanya dengan perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab Maswarikul Iman. Di dalam makalah yang ke-16, Syekh Nawawi Al-Bantani mengeluarkan satu makalah yang diterima daripada para ulama. Lalu saya jelaskan, ada istilah yang disebut dengan ulama, ada yang istilah yang disebut dengan fuqaha, ada istilah yang disebut dengan hukama. Nah, di sini dijelaskan an ba'dil hukama anna sya'airul imani, dari sebahagian para hukama sesungguhnya syiar-syiarnya iman ay a'lamuhu,
arba'atun, bahwa iman yang ada di dalam hati kita akan bisa diketahui dengan 4 hal. Kan iman itu adanya di sini. Iman itu adalah di hati. Kata ulama-ulama ahli tauhid atau dalam dunia akademis disebut dengan istilah teologi. Ada yang disebut dengan teologi Islam. Padahal itu adalah ulama-ulama ahli tauhid menyebutkan bahwa iman itu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu secara arti adalah mengetahui. Tapi para ulama ahli tauhid menjelaskan bahwa ma'rifatun bil qalbi itu yang disebut dengan iman adalah meyakini dengan hati kita. Jadi iman itu ada di sini. Iman itu ada di hati kita. Iman itu ada di dada kita. Cuma kadang ada realisasi daripada keimanan tersebut. Kata para ulama, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Nah, ini mulai dikeluar iman itu. Padahal iman tadinya di sini. Iman itu adanya di hati, tapi iman tersebut harus kita ucapkan dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu iman dengan lisan kita atau ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu iman dengan lisan kita. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan, jadidu kata Nabi kan itu, imanakum bila ilaha illallah. Kita harus senantiasa selalu memperbaharui tajdid, harus senantiasa selalu memperbaharui. Atau mungkin ada orang yang menyebut merefresh, menyegarkan kembali keimanan kita dengan ucapan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah. Kebanyakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, karena itu akan membuat iman kita akan terus segar. Iman kita akan selalu baru, bahkan iman kita akan selalu terbukti di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu iman. Sholat, bukti kita iman. Puasa, bukti kita iman. Zakat, bukti kita iman. Ibadah haji, kalau mampu, maka itu adalah bentuk daripada keimanan. Jadi kata para ulama, iman itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama ada di hati kita. Unsur yang kedua ada di lisan kita. Unsur yang ketiga ada di gerak tubuh kita. Jadi kalau seandainya 3 unsur yang tadi sudah kumpul di dalam jiwa kita, hati kita yakin kepada Allah, hati kita yakin kepada baginda Rasulullah, hati kita yakin kepada Al-Quranul Karim, hati kita yakin kepada para malaikat, hati kita yakin kepada hari akhir, hati kita yakin kepada surga dan neraka. Itu iman. Itu iman. Kalau ada seandainya orang sholat, bahkan dia bersyahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya selalu ragu, maka keimanannya itu kagak sempurna. Atau sebaliknya, ini orang ada hatinya mah yakin sama Allah, ditanya maka kagak roba-roba, siapa Tuhan? Allah. Hatinya yakin sama Allah, tapi kagak mau bersyahadat, tapi dia kagak mau menunaikan sholat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya dia mampu melakukan ibadah haji, dia kagak mau berangkat ke tanah suci, maka keimanan itu pun akan bermasalah. Nah, kita bagaimana? Alhamdulillah 3 unsur tadi telah kumpul di dalam jiwa kita.
kita yakin dengan hati kita sering bahkan hampir tiap hari, sehari semalam kita agak pernah berhenti mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat kita lagi sholat kan ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kayak ini di setiap sholat, kalau kita sholat baru aja sehari semalam 5 kali, dan 5 kali itu kita bersyahadat. Belum lagi ditambah kita melakukan sholat sunnah duha, misalkan kita pagi 8 rakaat kita duha, tambah qobliyah zuhur 4 rakaat, tambah ba'diyah zuhur 4 rakaat, tambah qobliyah asar 4 rakaat, selesai sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, selesai sholat isya 3 rakaat sama witir, malamnya kita tahajud, duha, istikharah, sholat tobat. Masya Allah, sehari semalam kita agak kurang 50 kali kita bersyahadat. Belum lagi ditambah kalimat la ilaha illallah. Selesai kita astagfirullahaladzim, selesai sholat ya Pak ya, selesai sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Diakhiri bahkan di masjid-masjid, kita bunyi dulu ya. Kalau dulu itu kan ya, masjid-masjid itu la ilaha illallah, Masya Allah dikirnya apa ya, la ilaha illallah. Ada yang 100 sampai 100 selesai sholat zikir. Kalau kita mau ngaji, disingkat aja, disingkat. Maka orang mengucapkan kalimat syahadat sehari bisa 50 kali kita bersyahadat, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa 1000 kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di setiap hari yang kita jalani. Maka itu adalah sebuah bukti daripada keimanan kita. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah adalah refleksi di dalam kehidupan kita. Kita udah iman, ya iman, yakin dengan hati kita, oh yakin banget. Bahkan kita telah bersyahadat, udah syahadat, sholat tidak pernah berhenti, puasa pun kita rajin, bahkan sangat temis. Tapi terkadang kelakuan kita masih jauh daripada nilai-nilai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu apa yang salah di dalam diri kita adalah keimanan tersebut, ketakwaan tersebut belum mampu merubah jiwa kita lebih baik, jiwa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling baik itu Ustaz seperti apa? Di saat kita menunaikan sholat, di saat kita menunaikan puasa, di saat kita memberikan zakat, di saat kita berangkat ke tanah suci, maka selepas ibadah-ibadah itu yang kita lakukan, maka ada perbaikan diri, bahkan ada perbaikan kualitas diri kita di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemarin di minggu yang pertama saya bahas tentang masalah muqarabah, tentang masalah hubungan kita dengan Allah, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nilai manusia di hadapan Allah itu adalah sejauh mana kita mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap ibadah yang kita lakukan, pada hakikatnya kita kan lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ibu tadi bangun pagi, kita tunaikan sholat tahajud, dari mulai wudhu coba yang kita lakukan. Atau misalkan ada orang yang tiap pagi mandi, Masya Allah, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di sepertiga malam sampai pagi, sebelum kita menunaikan sholat tahajud, sebelum kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mandi. Ternyata, Masya Allah, dari itu kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang begitu amat sangat berharga, bahwa apapun nilai, apapun jenis, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, pada hakikatnya kita itu lagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Kagak ada unsur dunia sekalipun, sedikit pun bahkan tidak ada unsur dunia. Ibu kita lagi tahajud, kadang-kadang kita agak mikirin dunia. Mudah-mudahan ya Allah dengan tahajud ini kita dapat duit. Kan kita agak mikir gitu. Ibu lagi baca Al-Quran, kadang-kadang enggak terlintas di pikiran kita, ya Allah mudah. Dengan baca Al-Quran ini, selesai baca Al-Quran, misalkan ada yang nganterin beras ke rumah saya, kita pernah berpikir seperti itu.
Ibadah yang kita lakukan itu melulu hanya dalam rangka hubungan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lengkap diri kita itu, alhamdulillah. Tapi kenapa kadang-kadang kelakuan kita? Tapi kenapa kadang-kadang keseharian yang dijalani di dalam kehidupan kita masih banyak sekali perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan? Mungkin di antaranya para ulama menjelaskan kualitas sholat yang kita lakukan, kualitas puasa yang kita lakukan, kualitas zakat yang kita lakukan, atau kualitas ibadah haji yang kita lakukan itu adalah belum mencapai kepada tahap yang benar-benar mampu merubah diri kita di hadapan Allah itu menjadi baik. Sekali lagi saya perlu garis bawahi di sini, di hadapan Allah, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena sekarang orang banyak memoles diri dan di hadapan manusia kelihatan sempurna, kan banyak begitu. Apalagi menjelang pemilu ini, menjelang pemilu, masya Allah, coba kan, menjelang pemilu itu para orang-orang yang punya niat untuk menjadi anggota mungkin DPRD, DPR, MPR, coba sibuk banget memoles dirinya biar kelihatan sempurna di hadapan. Kagak pernah ke masjid dulu, kagak pernah ke masjid, kagak pernah bahkan dia pergi ke majelis-majelis taklim. Di saat ada musim seperti ini, ada pada rajin berangkat ke majelis-majelis taklim. Sini kita memoles diri di hadapan manusia, tapi kadang-kadang kita lupa memoles diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang dulu di tempat ini dalam keadaan taklim, dalam keadaan mencari, dalam keadaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan itu adalah sebuah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi iman itu sekecil apapun, kalau ada di hati kita, maka iman itu tidak akan pernah disia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan, kalau kita maknai, ini sangat luar biasa. Kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ada kata iman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Dari golongan siapa? Dari golongan kita umatnya, umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan Allah tegaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan para orang-orang dari golongan orang-orang sabiin. Sabiin itu kata ulama-ulama ahli tafsir adalah satu golongan dari orang yang suka menyembah langit, dan golongan orang-orang yang suka menyembah bintang-bintang yang ada di langit. Sabiin namanya. Kalau benar-benar mereka beriman kepada Allah, mereka benar-benar kepada Allah yang beriman. Tapi para ulama menjelaskan, di situ adalah sebelum Islam datang. Di antaranya Syekh Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jadi orang yang beriman kepada Allah, sekalipun dia dari golongan orang-orang Yahudi, dari golongan orang-orang Nasrani, dari golongan orang-orang Sabiin, atau selain daripada itu, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Islam datang, sebelum diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yahudi, Nasrani yang dulu benar-benar dia beriman kepada Allah,
benar-benar dia beriman kepada nabinya, Nabi Allah Musa sama Nabi Allah Isa sebelum Islam datang, maka mereka adalah ahlul tauhid kata para ulama. Tapi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka kalau masih ada orang yang beriman kepada selain daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajarannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam keyakinan kita, keyakinan umat Islam, dan itu dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Kenapa bisa demikian? Karena di saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir ke muka bumi ini, maka seluruh ajaran para nabi dinasah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti katanya kan di dalam riwayat Pak, sebelum kiamat terjadi di akhir zaman, Nabi Allah Isa akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, nanti Nabi Allah Isa alaihi salam itu bukan membawa ajaran Nabi Allah Isa, tapi membawa ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena baginda Nabi itu adalah khotamul anbiya. Di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Maka nilai keimanan itu yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dia orang Yahudi, sekalipun dia orang Nasrani, sekalipun dia orang Sabi'in, maka kalau benar-benar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka itu adalah mendapatkan nilai yang begitu amat sangat tinggi di hadapan Allah. Berarti yang dilihat dari situ apa? Iman. Maka boleh dikatakan di sini bahwa iman itu adalah unsur paling penting di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kalau ada iman, maka iman itu jadi berharga. Apalagi amal yang kita lakukannya besar, maka ada iman, berharga amal yang kita lakukan. Maka sekali lagi iman itu harus dijaga. Iman itu harus selalu dipertahankan. Bahkan kualitas yang penting daripada keimanan itu harus selalu kita tingkatkan di setiap hari kita lalui itu. Iman itu harus selalu kita jaga. Apalagi zaman sekarang ini ya Pak ya, yang disebut dengan pemurtadan, Masya Allah, untuk generasi-generasi kita terutama generasi-generasi kita, pemurtadan daripada keyakinan Allah. Ini anak kita ini kan lagi diragukan sekarang, lagi diragukan. Allah mereka ragukan, Al-Quran mereka ragukan. Itu yang sering terjadi aja apa ya? Yang sering terjadi apa? Di kalangan dunia akademis. Anak yang kita kuliahkan kan ya, anak yang kita kuliahkan dengan harapan anak tersebut mempunyai pendidikan, mempunyai ilmu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dekat Nabi Muhammad ditanamkan. Apalagi tentang permasalahan yang berkaitan dengan dunia, apalagi tentang masalah yang kami mungkin di zaman Imam Syafi'i itu apa yang sering saya sampaikan. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman para ulama-ulama dulu, para mujtahid yang diperdebatkan itu Al-Quran Khatib, Al-Quran Hadis, Al-Quran Khatib, Al-Quran Hadis. Tapi sekarang yang diperdebatkan di dunia akademis itu apa? Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan? Al-Quran itu wahyu Allah atau produk budaya? Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan? Itu sudah sampai tingkat seperti itu. Kan ada satu metode pendidikan yang disebut dengan hermeneutika Al-Quran, ya, di fakultas jurusan Usuluddin. Masya Allah, hermeneutika Al-Quran itu apa? Menerjemahkan Al-Quran pada prinsipnya, menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori filsafat, menerjemahkan Al-Quran dengan teori-teori pemikiran-pemikiran yang tenang, pemikiran itu tadi. Akhirnya muncul untuk anak kita dimasukin pemahaman yang seperti itu. Begitu pulang ke kampung, dia berdakwah Al-Quran yang jadi sasaran. Oh, Al-Quran itu bukan wahyu Allah.
Al-Quran itu teks, Al-Quran itu produk budaya, teks yang namanya teks itu dipengaruhi oleh siapa yang membuat teks tersebut. Berarti yang membuat teks itu adalah Muhammad, karena Muhammad itu adalah punya kepentingan itu. Udah seperti itu tingkatan sekarang itu. Makanya kita jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, biar keimanan tersebut dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini nantinya, sampai di sini, sampai nyawa keluar dari badan kita, hembusan napas terakhir di dalam tubuh kita, iman jangan sampai digadaikan. Ingat sama saya keluar. Insyaallah, karena itu saat-saat yang paling menentukan. Prihatin, apalagi yang berkaitan dengan jilbab kan sekarang ya. Jilbab, masya Allah, jilbab itu bukan, itu aja. Bukan budaya Islam, katanya kadang-kadang begitu. Makanya yang perlu kita ajarkan kepada anak kita itu sejak ini, seperti kita dulu diajarkan sama orang tua kita, ajarin anak kita itu tauhid, ajarin anak itu sifat-sifat Allah, ajarin anak itu sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, biar sampai kapanpun, jadi apapun anak kita, kalau imannya udah kuat, maka anak kita itu akan terus memegang teguh di dalam keimanannya. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bandani bahwa siarnya iman itu dapat diketahui dengan 4 hal. Mana yang pertama? At-taqwa adalah dengan ketakwaan. Kalau kita lihat definisi daripada takwa itu banyak daripada para ulama. Ada ulama yang menyebutkan bahwa takwa itu imtisal awamirillah wajtinab nawahillah. Bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirillah, kita melakukan perintah-perintah Allah, wajtinab nawahi, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Tapi kata para ulama di sini wakila, ada ulama yang berpendapat yang disebut takwa itu adalah muhafadzatu adab syar'iyyah, kita memelihara tentang adab-adab yang berkaitan dengan syara'. Nah itu takwa. Bahkan ada ulama yang berpendapat wakila huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan takwa itu adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan takwa itu kalau dilihat dari buku ada 4 ya. Yang pertama tak, yang kedua waw, yang keempat kok, dan yang ketiga ya atau baca. Tak, para ulama memaknai tadarrur, artinya apa? Tadarrur itu kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah itu takwa. Jadi di saat kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, berarti itu takwa. Yang kedua adalah waw. Waw itu adalah wara. Wara itu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan jangankan sampai tingkatan haram, tingkatan makruh aja bagi orang yang wara itu udah menjaga. Bahkan halal yang berlebihan, orang yang wara itu pasti bisa menjaga dirinya. Yang ketiga ada qanaah. Ada sifat qanaah. Qanaah itu sikap mental kita untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi qanaah itu di sini Pak. Makanya kalau orang udah qanaah hidupnya akan senang. Dia kagak akan pernah melihat ke kanan ke kiri. Yang banyak dilihat kita itu kan kadang-kadang kita kanan kiri. Tetangga udah punya mobil, kita belum punya mobil. Oh, tetangga udah punya rumah baru, masa kita padahal PNS sama kita juga tetangga baru udah punya mobil, rumah baru. Maka orang yang qanaah sifat mentalnya itu dia akan menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sedikit kita syukuri, banyak apalagi itu qanaah. Makanya kalau orang marah udah qanaah bakalan senang ya, hidupnya bakalan sehat. Penyakit sekarang itu kan kita apa? Selalu melihat orang lain. Lihat orang lain apa? Sering, gitu kan ya. Tetangga beli mobil kita yang panas dingin. Ini badan jadi kagak enak. Gitu kan? Dengan apa? Dengan tetangga beli mobil baru. Gitu kan ya. Tetangga beli rumah baru. Masya Allah. Kok kita yang jadi kejang-kejang? Kok kita jadi panas dingin? Ini badan kenapa ya? Gara-gara tetangga punya rumah baru. Tetangga punya istri baru. Kadang-kadang punya istri baru. Gitu kan ya. Masya Allah. Gitu kan. Kita jadi iri juga. Kalau orang pernah itu ya Allah. Saya bagian. Kan
Kan dari sana kita udah ditarik bagian kita itu. Udah ditakar dan tidak akan pernah ketukar kan kata anak-anaknya. Kata anak-anak kita sering pasang status di Facebook, rezeki itu sudah ditakar dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi bagian kita ada kata kadang-kadang ini adanya. Kok adanya kaya, katanya melarang banget. Adanya masya Allah itu senang banget. Kemarin saya diundang pengajian oleh Pak Mustafa. Itu kan ya di daerah Depok. Masya Allah itu kan adanya kaya banget. Pas datang kakaknya, ya Allah, ngobrol sama kakaknya, alhamdulillah katanya. Adik saya ini sukses hidupnya. Itu kan kalau saya alhamdulillah. Kadang-kadang ibunya sama, bapaknya sama, rezekinya beda. Itu kan rezekinya beda. Maka kalau seandainya kita kagak ada sifat qanaah di dalam batin kita, sakit batin kita. Apalagi giliran pulang kampung kita. Giliran pulang kampung coba lebaran gitu ya. Kan perlakuan orang kadang-kadang beda. Ada si kaya beda. Oh, datang si kaya disambut. Bahkan nama orang tua kita sendiri di bagian yang lain. Giliran orang yang miskin kan padahal bapaknya udah kamu miskin tidak boleh jadi sendiri bagian masa kan kita kalau kagak qanaah batin kita kan sakit hati di dalam keluarga tapi bagi orang yang qanaah alhamdulillah rezeki kita itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah diatur. Makanya jangan takut kata para ulama, selagi kita masih ada umur berarti kita masih dikasih rezeki sama Allah. Kalau orang tua dulu bilang begini, kalau masih ada gigi mah tenang aja kita bakalan masih dikasih makan semua. Orang tua dulu bilang begitu. Kalau kita masih ada giginya tenang aja, berarti kita masih dikasih makan sama Allah. Karena fungsinya gigi itu kan buat apa? Buat punya makanan. Cuma kalau udah nggak dikasih gigi sama Allah, dan kita udah mulai nggak ada khawatiran dikit. Berarti rezeki kita udah mulai dikurangin sama Allah. Kadang-kadang kita udah usia 45, 46, terus tapi kan sekarang udah banyak yang dirasain. Gigi udah mulai pada otek. Itu kan kalau dulu enak banget kalau makan paha ayam, sampai tulang-tulangnya kita garas. Nah sekarang, masya Allah, udah mulai nih amatir nih. Berarti rezeki kita udah mulai dikurangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tanamkan di hati kita itu apa? Qanaah itu bukan dari luar, qanaah itu dari batin kita, sikap mental kita, sikap batin kita untuk selalu ikhlas, untuk selalu syukur akan apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih sepeda kita alhamdulillah, dikasih motor kita alhamdulillah, dikasih mobil alhamdulillah. Ya kadang-kadang kan kita lihat kita cuma punya mobil, ya lihatnya Raffi Ahmad, itu kan lihatnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad beli mobil 20 M, masya Allah gitu kan. Sementara mobil kita di rumah ya cuma pinjam kapsul yang udah tua kadang-kadang, yang udah jalan aja kan apa yang ngepul. Ya ini kan mobil Raffi Ahmad, jangan Pak. Kalau kita punya mobil tua, lihat yang di bawah kita. Ya Allah alhamdulillah. Saya mempunyai pinjam kapsul sekalipun udah ngepul, itu kan kenalpotnya, tapi tetangga saya di samping saya punya motor Supra tahun 92 gitu kan, masya Allah itu juga bekas beli dari tukang galon, itu kan alhamdulillah kita bersyukur. Maka kalau ini terus hidup kita akan bahagia. Karena kita di rumah punya apa-apa tuh, suami kita kerja ya, alhamdulillah suami punya gaji, ibu di rumah punya motor, ibu di rumah punya rumah, kadang kita punya kontrakan, tapi kenapa kita masih gelisah, padahal suami ada punya gaji, bahkan ibunya juga kerja, tapi gelisah banget hidup gelisah. Berarti qanaah sikap mental kita kurang untuk menerima, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah itu yang ketiga, takwa itu begitu. Jadi tadarruh, merendahkan diri kita kepada Allah, wara api, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kemudian qanaah. Dan yang ketiga kata para ulama, takwa itu iya, itu kan ya alif tapi berbentuk iya. Wadatil alif suratan bilya, kata Abdul di annaha dilalatan min asliyah gitu. Jadi ada alif gitu kan ya, tapi bentuknya iya. Wadatil alif suratan bilya dilalatan di annaha min asliyah gitu kan. Jadi alif hamzah gitu kan.
maknanya apa? Alif yang berbentuk dengan ya, takwa, dan ada ya, itu yakin. Nah itu. Jadi kalau kita udah merendahkan diri kita kepada Allah, udah hidup kita apik, hidup kita terjaga, maka akan timbul di dalam diri kita itu apa? Qanaah. Kalau udah qanaah, itu kita akan yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti itu apa? Yakin. Kan kita kadang-kadang agak yakin. Padahal kita lagi usaha, tapi kita selalu ragu. Karena ragu itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Nah hidup itu kan terus kita gelisah banget tiap hari, wajah pucat, tidur agak bisa. Masya Allah, tiap mau tidur kita minta dulu sapi nama istri Safinah. Itu kan biar bapak bisa tidur. Itu bahkan kita beli obat terpotek. Tidur tiap malam gara-gara apa? Padahal gaji kita punya, usaha kita punya, anak kita sehat-sehat, masih bisa sekolah. Di rumah juga beras masih banyak, kita buat 10 hari makanan di rumah. Uang juga ditabungkan masih ada 10 juta. Tapi kenapa kadang-kadang kita bisa? Kadang-kadang kita bisa. Yang kurang itu apa? Yang kurang itu kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir kita terlalu jauh. Itu kan ya, kadang-kadang di mana nanti anak kita pikirin, itu kan biarin Allah, kita serahkan Allah. Kau masih anak saya 10, ya Allah, kau masih anak saya 7, saya yakin bahwa anak saya bisa sekolah semuanya. Dan sekarang kesini Allah ya, jadi ngerasain anak keluar SD mau masuk ke pesantren, ya Allah, pesantren sekarang maaf ya, pesantren sekarang bisa bukti nggak kayak pesantren kita dulu. Kalau pesantren dulu kita cukup pesantren bawa beras, bawa baju, bawa beras sudah. Itu kan pesantren sekarang, masya Allah, belasan, puluhan, bahkan ada ratusan. Saya punya murid orang Jatiwaringin masuk ke pesantren bayarnya 130 juta. Itu kan ya pesantren plus sekolah, masya Allah. Tapi orang kelihatan setahun benar hafal Al-Quran. Kita tafsir saya selesai, kelihatan alhamdulillah. Itu kan ya Allah, ini anak di mana sekolah? Yakin rezekinya. Yang penting kita jangan diem, di rumah. Diem aja udah doa ya Allah minta rezeki yang banyak, usaha kagak. Itu kan harus ada proses yang disebut dengan ikhtiar, takwa. Jadi tanda iman yang pertama itu adalah takwa. Yang kedua kata para ulama, tanda daripada iman itu haya, dan yang ketiga tanda iman itu syukur, dan yang keempat tanda iman itu sholat. Karena panjangan insya Allah nanti bukan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, badan kita disehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita dilimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bacakan suratul Fatihah yang terakhir buat guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, yang berjasa tentunya. Kita doakan buat Masjid Al-Istiqomah ini yang mewakafkan tanah ini semuanya, yang berjuang untuk Masjid Al-Istiqomah ini yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah, dan sudah wafat semuanya, khusus buat guru kita Pangkurlan Kiai Haji dan Taufan Firdaus. Mudah-mudahan jasa kebaikan beliau, mudah-mudahan dahulu ada Pak Ustaz Haji Idris, ada Ustaz Aidi, banyak banget Masjid Al-Istiqomah ini pendahulunya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal Al-Hafidhiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang akan disampaikan. Kurang lama, mari kita tutup talim kita dengan membaca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu